Halo teman-teman, buku yang akan aku bahas di video kali ini adalah buku yang sangat mengaduk-aduk emosi. Buku ini cocok kalau kamu suka karya-karya fiksi. Aku yakin kamu akan suka dengan buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Buku Laut Bercerita ini ditulis oleh Leila S. Chudori. Beliau penulis dari umur 14 tahun. Dia menulis novel, skenario, dan karyanya yang paling terkenal yaitu ada dua. Yang pertama, Pulang, dan yang kedua yaitu Laut Bercerita. Dua buku ini sama-sama mengambil latar belakang peristiwa bersejarah di Indonesia. Kalau Laut Bercerita ini bercerita tentang peristiwa 1998. Menurutku, sampul bukunya sendiri sudah menggambarkan kira-kira isi bukunya tentang apa. Di sampulnya ada gambaran tentang dasar laut, kemudian ada dua kaki yang dirantai. Walaupun ini buku fiksi, tapi ceritanya kayak nyata banget. Ketika baca buku ini, sebenarnya sudah tergambar di kalimat persembahan yang bunyinya kayak gini. Kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya. Pada buku Laut Bercerita ini tuh mengambil dua sudut pandang, yang di bagian pertama itu menceritakan dari sudut pandang seorang anak laki-laki yang bernama Biru Laut. Nah, di bagian kedua diceritakan dari sudut pandang anak perempuan yang bernama Asmara Jati. Jadi Biru Laut dan Asmara Jati itu kakak beradik yang mereka hidup di zaman Orde Baru. Di masa itu banyak sekali hal-hal yang dilarang. Di bagian pertama tentang Biru Laut, seorang mahasiswa dan juga aktivis. Kemudian di bagian pertama diawali dengan latar belakang di Jogja tahun 1991, di mana waktu masa itu ada beberapa mahasiswa termasuk Biru Laut sendiri. Mereka memiliki kecintaan akan dunia sastra dan salah satunya suka membaca buku. Kemudian Biru Laut ini bertemu dengan seorang mahasiswi bernama Kinan, dan dari Kinan itu Biru Laut kenalan dengan dua organisasi yang namanya Winantra dan Wirasena. Yang kedua organisasi itu sejalan dengan pikiran Biru Laut, jadi mereka itu ingin hidup di negara demokratis. Nah, di bagian pertama diceritakan pergerakan mahasiswa pada masa itu termasuk Biru Laut itu sendiri. Jadi gimana mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi, mereka melakukan diskusi, kemudian aktif menyediakan strategi untuk melakukan pergerakan. Dan menariknya lagi, bagian pertama dari buku ini alurnya macam-macam. Jadi bisa dibilang alurnya maju mundur. Nah, lalu pada bagian kedua, sudut pandang dari Asmara Jati alias adiknya Biru Laut. Di bagian kedua ini kayak lebih terharu dengan kisah keluarganya, Biru Laut itu sendiri. Jadi gimana ayahnya, gimana ibunya, sama Asmara Jati. Ini tetap sabar dan setia menunggu Biru Laut untuk pulang. Menurutku, novel Laut Bercerita ini secara tidak langsung mengajak kita untuk mengetahui bagaimana kelamnya sejarah Indonesia dan menjadi pengingat bahwa di dalam tahun 1998 ada sebuah tragedi bersejarah yang tidak boleh dilupakan. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton.